warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya, Mega Novelia, menjumpai Anda. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan tokoh inspiratif, yaitu ada Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Insinyur Haji Turidi Susanto. Nah, kita akan menggali kira-kira siapa sih sosoknya dan gimana sih kesehariannya, plus apa aja tantangannya selama menjabat sebagai Wakil Rakyat Kota Tangerang. Untuk itu ikuti bincang saya dalam dialog tokoh berikut ini. Lagi sibuk apa nih Bang? Santai ya, tadi kita baru pagi selesai Bintek DPRD Kota Tangerang di Serang, dan alhamdulillah sudah balik lagi ke Kota Tangerang. Waduh, itu kayaknya nggak ada hari libur ya? Kita ini anggota DPRD memang dituntut untuk kerja menyapa, ya, membantu, bahkan memberikan solusi buat masyarakat. Jadi jadwal libur kita itu 1 Syawal sama 10 Zulhijjah. Jadi pas Lebaran, Idul Fitri dan pas Kurban. Nah, sisanya semua harus berdekatan dengan masyarakat. Wah, begitu. itu kayaknya jarang-jarang sih sebenarnya ada yang kayak gitu. Karena kan orang taunya kan cuma yang enak-enaknya aja ya. Oh ya, Bang, ngomong-ngomong ini emang asli warga Tangerang ya? Iya. Lahir, besar, sekolah Tangerang semua? Iya. Ibu saya, bapak saya asli Betawi ya. Makanya ada keunikan karena saya menambahkan waktu zaman sekolah SD, ibu saya menambahkan Turidi, tapi saya tambahin waktu saya lulus sekolah SD itu ujungnya Susanto. Makanya dia kaget juga ternyata ada Turidi Susanto, padahal nama aslinya ya cuma Turidi doang. Cuma si Turidi aja. Turidi. Dari mana sih Susantonya? Ya nggak ngerti karena teman-teman kan pada zamannya namanya ya ada totonya, jadi kita ikut-ikutan aja gitu. Ya ampun, bisa gitu nih kayaknya. Ini kayaknya menarik banget karena ternyata bisa nama tambahan ya, karena lagi tren saat itu. Tapi kalau untuk organisasi itu emang udah dari dulu kayaknya? Iya, saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Depok ya. Kita aktif bersama-sama dengan teman-teman UI, membangun cabang ya, dari tingkatan komisariat cabang, terus di Batko PB HMI, Bakonas LDMI. Dilanjutkan hari ini saya masih menjadi salah satu presidium kami di Kota Tangerang. Wah, Masya Allah. Emang suka berarti ya? Hobi. Jadi kalau nggak ada aktivitas organisasi, kayak makan sayur asem kurang garam, seperti itu. Jadi emang gatel aja, pengen gabung aja. Memang senang aja gitu. Senang banget ngurus-ngurusin. Iya, senang direpotkan. Senang direpotkan. Bang, biasanya tapi kalau orang yang suka organisasi itu memang akhirnya terjun ke salah satunya mungkin ke partai politik ya? Iya. Dan akhirnya apakah itu latar belakangnya? Justru sebenarnya waktu di kampus saya lebih seneng ya di organisasi kewirausahaan. Kebetulan saya manajer litbang di Koperasi Mahasiswa UI, seperti itu. Jadi lebih cenderung sebenarnya kita itu ke usaha, tapi ya karena tuntutan masyarakat dan masukan dari beberapa tokoh masyarakat di Kota Tangerang, warga juga ya kan, jadi meminta saya untuk ikut partisipasi pemilu ya, dan alhamdulillah dimulai tahun 2009 gagal ya kan. Jadi dimulai dengan gagal. Ini gagal ya. Terus kenapa pede lagi? Pede lagi ya, maju lagi di 2014 ya, kepilih, dan alhamdulillah kemarin kepilih di 2019, dan alhamdulillah juga dipercaya oleh partai saya menjadi pimpinan DPRD Kota Tangerang sebagai Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tangerang. Wah, itu sih judulnya udah coba lagi, malah jadi tanggung jawabnya lebih gede ya. Iya nggak sih Bang? Kalau latar belakang keluarga nggak ada yang politik? Kalau keluarga, memang keluarga saya senang di partai politik. Ibu saya dulu P3, bapak saya Golkar, ya kan. Orang partai, ya? Jadi kakak saya ada yang P3, ada yang PDI, segala macam. Memang multi partai, tapi hanya sebagai pendukung. Kita tidak pernah ikut politik praktis. Nah, makanya karena saya aktif di organisasi, ya kan. Terus ada beberapa teman-teman juga masuk di salah satu partai, yaitu Partai Gerindra. Saya diajak dan ikut. Akhirnya mencalonkan, alhamdulillah kepilih begitu loh. Oh, Masya Allah. Apa sih visi misinya kalau Bang sendiri? Maksudnya apa sih yang menjadi concernnya Bang Turidi sendiri itu apa?
Visi saya sederhana, yakin usaha sampai ya. Yakin usaha sampai. Ya, Wah, jadi menarik banget. Jadi apa yang kita lakukan, insya Allah dengan serius, walaupun itu sulit, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tercapai seperti itu. Makanya visinya yakin usaha sampai. Semisalnya adalah kita membantu masyarakat kaitan dengan pembangunan saluran air, terus advokasi terhadap mereka yang memang membutuhkan bantuan mencari ruang rawat inap, bahkan kita membantu memberikan pengawalan dalam bentuk ambulan Gerinda gratis, ditambah lagi dengan kita juga mengadvokasi, ya, bahkan kita mendampingi sampai mereka itu punya BPJS, karena kita ketahui bahwa masyarakat tahu BPJS gratis di Kota Tangerang, tetapi untuk mendapatkannya, nah ini butuh pendampingan. Nah saya bersama dengan beberapa tim sukses mendampingi, bahkan kita ikut turun langsung ke lapangan bagi mereka yang memang memerlukan bantuan kita. Dan itu bukan 1 kali 12 jam, tapi 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Bahkan kita standby ya kan, kalau misalnya ada di call malam jam 2, jam 3 segala macam kita siap memberikan bantuan. Bahkan ya banyak hal lah kalau kita ceritakan suka dukanya seperti itu. Ini soalnya bukan bahaya ya, cuma tadi barusan ngomongnya emang suka direpotkan, ya nggak sih? Nah, ada nggak sih Bang yang kalau ke Bang Truyo itu emang karena mau merepotkan, misalnya kayak minta tolong gitu? Iya, bahkan sebenarnya saya gimana? Dikritik keluarga, bahkan anak saya sampai berucap bahwa pokoknya nanti aku mah kalau udah gede nggak seperti ayah lah kan gitu. Kenapa? Kata dia repot mulu ya kan, karena apa? Jarang di rumah, terus seringnya ngumpulin orang mulu ya kan. Ya karena memang resikonya adalah begitu, ketika kita mengabdikan diri menjadi bagian dari aspirasi masyarakat sebagai perwakilan rakyat, maka disitulah janji kita adalah kita bisa memberikan waktu kita yang dulunya sering bersama keluarga, ya kita harus sering bersama dengan masyarakat, bersama rakyat gitu kan. Karena kalau kita lupa dengan konstituen kita, ya pertama yang pasti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, di pemilu akan datang juga ada jurus balas dendam. Katanya, apa tuh? Ya kata dia, lu baru sekarang aja datang. Kemarin gue minta tolong susah, ditemuin susah, ya kan? Akhirnya di pemilu yang akan datang, saya sulit sekali mendapatkan suara. Makanya alhamdulillah kemarin ya dengan bantuan dari teman-teman dan dukungan dari Partai Gerindra, saya adalah salah satu suara terbanyak sekota Tangerang. Waduh. Seperti itu. Nah, itu kan kalau tadi bisa dikatakan sebagai suka dukanya ya menjadi anggota dewan, sebagai wakil rakyat juga ya. Nah, tantangannya apa nih Bang? Kalau lagi kayak kita kan nggak tahu nih kerjanya apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu tantangannya apa aja sih sebenarnya? Tantangan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan seluruh aspirasi masyarakat itu menjadi nilai kenyataan. Itu tantangan kita. Semisalnya dalam menyusun anggaran APBD ya kan, bagaimana sebesar-besarnya kita berupaya bisa mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang. Kita harus kawal dari usulan ya kan sampai pencapaian, bahkan sampai itu masuk judul di dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Nah, ini ada sebuah tantangan. Tantangan yang lebih sulit lagi adalah memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat. Nah, ini memang butuh kesabaran, ya kan, butuh kerja keras, butuh kerja teamwork, gitu kan. Kalau saya sih simpel aja, ya kan, ya kita jalanin aja, ya. Selanjutnya apa yang terjadi segala macam, karena inama lebih niat, diawali dengan niat yang baik. Saya yakin masyarakat akan bernilai positif buat kami-kami yang berusaha menjadi yang terbaik di depan masyarakat. Berarti itu tantangannya ya, Bang? Tantangannya. Karena kan memang kayaknya untuk melepaskan citra bahwa biasanya nih pas lagi kampanye sih pencitraannya memang kayak begitu, semuanya indah di depan, kayak udah HRD aja gitu ya yang dikasih tuh yang enak-enak, tapi pas lagi udah menjabat lupa. Nah, itu kan biasanya. Nah, kalau Abang sendiri setuju nggak sih sama kayak gitu? Saya menyampaikan sebenarnya menghimbau juga kepada kerabat teman saya sebenarnya ya kan, menjadi wakil rakyat ini adalah janji kita ya kan, makanya selalu saya mengurangi janji pada saat kampanye dengan slogan saya adalah memberikan bukti bukan janji ya kan. Jadi saya lebih mengaktualisasikan, mengajak kepada para pemilih saya, ayo apa yang menjadi keluh kesah Abang ya kan, oh Pak saya yang hari ini tidak punya BPJS ya kan, kita bantu untuk dibuatkan BPJS. Jadi pada saat kampanye saya lebih cenderung mengajak konstituen saya atau pemilih saya, ayo kita kerja bareng sehingga janji-janji politik itu dinamis. Selesai
kita dipilih pun ya karena ini berjalan secara dinamis, ya ini memang kegiatan rutin kita, bukan beban jadinya seperti itu. Apa sih Bang temuan-temuannya yang Abang temui gitu ya semenjak menjabat nih atau semenjak turun kan? Kalau Abang turun kan, Iya. berarti kan? Temuan apa tuh yang ternyata tuh membawa hikmah atau kalau enggak yang wow baru tahu nih ternyata ada kayak gini loh. Yang menarik saya itu turun ke bawah itu, saya melihat masyarakat saya selama ini kan hanya di garis depan. Ternyata secara ekonomis rumahnya bagus-bagus. Tetapi pada saat turun ke bawah, kita masuk gang, keluar gang, di tempat yang sempit, saya cukup miris sebenarnya. Melihat masih banyak di kota Tangerang itu rumah-rumah yang tidak layak huni. Maka dari itu pada saat pembahasan anggaran, waktu itu saya juga sempat menjadi Ketua Komisi 4 mengusulkan untuk pembangunan perbaikan ya rumah kumuh. Ya kan, dalam bahasa kita Aladin, atap, lantai dan dinding. Kita bangun tuh Mbak rumahnya, ya kan. Nah, jadilah rumah-rumah yang layak huni. Seperti itu. Ternyata kan kalau melihat langsung pasti beda ya Bang ya? Iya, bukan puluhan bahkan ratusan rumah yang kita usulkan untuk dibedah rumah seperti itu. Dan banyak lagi yang lain lah. Bahkan kita tanya ternyata dia tidak peduli terhadap proses pemerintahan, tidak punya KTP, tidak punya KK, apalagi BPJS ya kan. Nah, kita bantu ibu tinggal di Kota Tangerang harus tertib administrasi, punya KTP, punya KK ya kan. Nanti insya Allah kita bantu juga kalau ibu sakit, kita bantu dengan pembuatan BPJS karena di rumah sakit di Kota Tangerang ini ya gratis semua dengan menggunakan BPJS. Ini sama kayak saya jadi masyarakat, saya juga mungkin sebenarnya nggak tahu sih Bang itu mau kayak misalnya nih kayak sekarang tuh rasanya antara masyarakat sama wakil gitu ya. Gimana ya biar bisa deket nih? Jadi saya ini kumpul dengan ibu-ibu pada senyum-senyum, pada gembira. Kenapa tuh? Ya, akhirnya saya buatlah majelis talim gembira. Jadi di situ saya kumpulin Cipondo Pinang ini, ya kan tokoh pengajian, ibu-ibu segala macam pengajian bulanan. Karena sekarang kondisi Covid ini memang agak kita kurangin karena yang hadir bisa 300 orang, 200 orang ya kan. Cukup ramai jadi kita kurangin. Dan sekarang memang kita off dulu karena memang kondisi Covid. Nah, disitulah forum komunikasi. Jadi saya memberikan sambutan mereka setelah sambil ibadah mengaji selesai mereka diskusi. Tong anak gua kata dia ya kan udah kurang mampu. Oh, kenapa po? Ya kan? Kok saya tidak dapat bantuan dari pemerintah? Loh, padahal ada program Tangerang Cerdas. Ya udah datanya po sini. Nah, kita komunikasikan dengan pendidikan, kita komunikasikan dengan kelurahan segala macam. Jadi komunikasi bulanan kita melalui majelis gembira. Karena sering pada senyum-senyum kita buat gembira lah namanya kan. Biar inget ya untuk jangan lupa bahagia. Seperti itu salah satunya. Benar. Jadi kayaknya itu penting banget ya sebenarnya. Ini kenapa inspiratif nih Mbak? Karena dari cerita ini, dari dialog kita ini emang kita ingin menyampaikan apa sih sebenarnya selama ini tuh nggak diketahui dari sosok wakil rakyat gitu. Nah Bang, Abang sendiri kan juga andil banget atau bahkan bisa dikatakan yang mengurus dan mengatur anggaran nih, mengatur APBD. Biasanya tuh apa tuh yang jadi pertimbangan untuk apa dulu nih yang kita utamakan? Jadi kami DPRD sebagai fungsi 3 ya, pembuat undang-undang ataupun disebut dengan legislasi, kontrol, pengawasan, dan budgeting kaitan dengan pembahasan anggaran. Nah, ini peran kita adalah kita membahas anggaran yang prioritas. Karena kita lebih mengedepankan kaitan dengan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Itu poin pertama. Jadi kalau pemerintah mengajukan untuk misalnya penambahan bedah rumah segala macam, kita pasti setujui. Ya kan? Terus membuat anggaran-anggaran jalan lingkungan, ya, masuk gang, harus di PP segala macam kita setujui. Bahkan kita sekarang ini karena ini sedang pemulihan ekonomi nasional dan melihat kondisi sekarang adalah kondisi ekonomi kita yang kurang baik. Semisal begini, saya punya UMKM, tapi saya masih tradisional. Sedangkan UMKM atau kalah saing dengan toko-toko yang sekarang menggunakan online. Nah, bicara online, UMKM kita kan keterbatasan pengetahuan. Saya sudah minta kepada Kominfo Kota Tangerang untuk mengkonekting dengan Tokopedia. Dan alhamdulillah hari ini UMKM kita terkonekting dengan Tokopedia. Dan bahkan saya meminta kepada Dinas UMKM perlu adanya pendampingan branded. Jadi saya minta, ya kan, dan itu harus dibiayai dengan APBD. Mereka tidak membiayai sendiri. Kan sekarang kadang-kadang izinnya susah segala macam. Sekarang pemerintah jemput bola karena pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah melakukan labelisasi mereknya
dibiayai oleh pemerintah. Dan komunikasi dengan saya gampang, Bu. Mbak, saya itu mempublish nomor HP saya di Facebook. Tapi kalau untuk Bang Turidi sendiri tuh pernah ngerasa kebalikannya nggak sih? Kayak merasa khawatir? Ya sebenarnya secara manusiawi pasti ada lah. Bahkan sebenarnya kalau saya itu agak nyesel di hati saya tuh kalau saya itu tidak berhasil membantu orang. Misalnya kita berupaya mencarikan rawat inap buat mereka, ya kan? Nah, pada saat kita baru jalan aja ternyata sudah dapat kabar meninggal dunia, kan? Ya Allah, merasa bersalah sekali saya belum bisa mengantarkan sampai dirawat, ya kan? Terus misalnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita tidak bisa ikut partisipasi dan bantu, mungkin kita juga merasa wah, kita nih ternyata jadi wakil rakyat gagal nih, kan gitu, seperti itu. Kalau saya merasa sebenarnya suka saya lebih banyak daripada duka saya. Apa tuh tipsnya? Ya karena aspirasi masyarakat ini memang jadi teman kita gitu loh. Bukan jadi sesuatu yang momok yang menakutkan. Pintu rumah saya terbuka 24 jam, ya kan? HP saya terbuka 24 jam. Memang saya lebih mengedepankan informasi. Menjadi wakil rakyat ini harus bagian dari pengabdian. Jadi ketika menjadi wakil rakyat harus ikhlas, ya, ya benernya dianggap salah, apalagi salahnya. Semua diawali dengan niat. Jadi ketika menjadi anggota DPRD terbebani, ya kan, saya rasa niat pertamanya tidak ikhlas. Jangan pernah terbebani dengan tugas-tugas sebagai wakil rakyat, karena itu adalah amal ibadah yang nantinya menjadi nilai plus kita kedepannya ketika dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti itu. Tapi sayang banget nih kita nggak bisa ngobrol malam lagi. Tapi kalau mau ngobrol sama Bang Turidi bisa ya? Bisa. Langsung ke nomor handphone Bang Boleh, Turidi ya? catat aja 0812 8-nya 4 kali 944. Di situ saya ada forum komunikasi ya, dan itu HP langsung saya pegang, tidak pakai operator, ya kan. Jadi kalau ada yang menginginkan bantuan apapun, ya mau dibantu ya urusan rumah sakit, terus tetek bengek lah bahasa Betawinya, silakan hubungi saya. Insya Allah selama saya mampu dan selama saya bisa, saya bantu. Waduh, ini langsung loh, ini ditontonin loh ini loh. Ya. Ini berarti harus siap nih ya. Oh, iya, Harusnya juga banyak yang bantu cari jodoh. Makin dago kita makin senang sebenarnya. Ya. Ada seru banget gak sih bincang-bincang kita barengan sama Bang Turidi Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Ternyata sosoknya cukup inspiratif ya, karena nggak ada yang tahu di balik profesinya sebagai wakil rakyat ada pengorbanan-pengorbanan yang beliau lakukan untuk masyarakat Kota Tangerang. Sampai jumpa lagi di Dialog Toko berikutnya. Saya Mega Novelia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.